Lagi bikin PSA waktu itu ya kalau nggak salah ya. Lagi marah-marah. Tapi itu udah ganti nama, Fishman itu kita ganti nama lagi. Oh, nama awalnya bukan Fishman. Fishman, tapi ganti nama Fishman. Nah, Bingung kan lu? Oh, nanti gua. Fishman dari awal kan? Iya. Nama jadi Fishman kan? Fishman. Lu nggak mesti doain reggae, tapi lu bisa nikmatin karya kita. Makanya gua nggak nuntut Raga atau Dado untuk lu harus main reggae tuh gini enggak. Harus Main aja gimbal apa ya? yang lu mau. Harus digimbal ya. Gimbal. Nggak naik Vespa gitu nggak ya? Jadi tangan itu yang membuat harmonisasi keutuhan keluarga. Biasanya gini nih. Saking powernya bisa diatur. Ya ininya kan. Iya, posisinya. Yoi, balik lagi di Kurvakex Podcast. Seperti biasa, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang udah datang di sini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dulu untuk follow, subscribe, like, terus komen, dan juga kalau misalkan video ini sudah tayang, boleh lo posting di sosial media lo untuk meramaikan di video kali ini. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, teman-teman, nanti kalau gue teriak Kurvakex Podcast, aha gitu ya. Yang rame aja mau jungkir balik boleh. Ya, siap jungkir balik. Gelundung. Iya ya. Kurvakex Podcast. Over warlock biasa over nih. Pada pojok lokel kan. Yang pribadi kayaknya. Oke, malam hari ini kalau misalkan teman-teman melihat nih kan ada pakai seragam. Ini kita bukan ngobrol sama King Futsal bukan ya? Kita ngobrol sama band nih, ada Fishman everybody. Fishman, ngapain bang? Lagi ngejreng, Bang. Skillnya ya? Iya. Oh, keren. Sama banget sih, dulu banget. Yang gini bisa nggak bang? Nggak bisa. Gini. Yang lepas gitu ya? Lanjut. Ya, udah. Fishman ya, ada 5 orang di sini. Fishman ini adalah salah satu band reggae dari Kota Serang yang gokil banget. Kemarin sempat main di Serang Fair juga ya, Bang? Ya, Ini ada cuplikannya, kita punya cuplikan Fishman main di Kota Serang Fair, kita tonton dulu sebentar. Nih, kasih. Ayo jalan, kita jalan-jalan, putar-putar keliling kota bersama-sama, tinggalkan sejenak penat dada, nikmati indahnya panorama yang ada. Yang apa? Bang main bahasa sampai gitu-gitu keren banget, sampai gini pakai gini. Andukan. Andukan harus mandi. Fishman, tapi Fishman ini dari tahun berapa sih, Bang? Berdiri? 1897. Wah, lebih tua dari Nyonya Menir ya? Itu KM betulan. 2020-an kali ya? Oh, enggak, 16. lebih jauh Oh, lagi. lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi. Oke, 2016. Awalnya memang anak tongkrongan, teman tongkrongan. Iya. Dan nongkrong juga. Nongkrong. Lumayan. Awalnya kan kita ngamen bareng-bareng, cuman beda band. Cuma karena kita nggak kebagian panggung-panggung yang stage gede lagi, kayaknya kita bikin kolom apa ya biar kita bisa main di situ. Dapat endorse juga. Yoi, ini ya, Brigata kan? Waktu itu belum ya? Belum ya? Dari- Tapi ini Brigata yang Brigata. Ya, paling keren lah. Main dari Brigata tuh. Makasih. Jersey. Akhirnya bikin kolom si Fishman itu biar kita bisa main, bisa bikin karya juga tanpa harus melibatkan band kita yang lain. Berarti ini gabungan ya? Ya. Dari masing-masing band ditarik untuk gabung di Fishman. Tapi lupa nih, gua sebelum lanjut perkenalan dulu ya. Iya. Dari mulai siapa dulu nih? Lu deh, yang udah sering. Gua lagi. Iya, lu dong. Ya udah disuling aja. Bosen bahas mulu. Biar nikah. Biar nikah boleh. Bahas terus. Raga pada gitar. Gitar. Mexico on drum. On drum, yoi. Gua perkusi. Apa? Perkusi. Perkusi. Oke, lanjut. Bibir penyanyi. Penyanyi, yoi. Tukang mic, yoi. Iya, kabel. Mongguh tadi. Balik lagi tadi awal bikin memang dari
apa reguler gitu kali ya? Iya. Reguleran terus bikin band Fishman ini, berarti genre-nya beda-beda dong? Jadi Masing-masing orang? ini ceritain dari awal nggak sih? Dari awal. Boleh. Dari awal lah. Dulu 2000, kurang lebih 2006, gua punya band reggae juga, Idung juga punya band reggae, segala bakal gitu. Tapi di luar itu, Teguh, Idung, gua sama Raga sama Dado juga satu permainan, satu tongkrongan sama-sama ngeband, cuman kayak untuk festival aja ataupun untuk event aja gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kayaknya kita harus punya karya deh. Tapi kolomnya apa ya, biar kita juga bisa main di panggung besar ataupun cari-cari apa event-event lain lah gitu. Makanya udah aja kita terusin aja band reggae kita yang dulu, cuma dirangkum dari band-band kita yang beda-beda itu dulunya, jadi dijadiin aja di Fishman ini. Nah terus orangnya siapa aja ya, kita aja. Tapi berarti lu berdua sama Bang Andi dulu ya? Yang satu band reggae? Iya. Nah kalau yang lain, lu main reggae juga dulu? Enggak, kita main hujan-hujanan. Ada dicekan ya? Enggak juga. Dia gabung sama kita tahun berapa sih? Sama lah. Enggak dong di band reggae. Band reggae, gua main Idung dulu, terus sama Bibir 2011 gabung. Raga sama Dado ini yang memang sebenarnya nggak satu tim reggae sama kita, cuman karena keseharian kalau main reguler atau event kan kita juga banyak ketemu lagu reggae tuh. Mereka juga suka, ya udah kenapa nggak sekalian aja. Berarti lu gabung 2011 sama band reggae yang lama? Reggae yang lama Bandnya ya. apa namanya, Bang? Dulu gua di Legalize, dia di Pam Pam. Dia juga ada band reggae-nya. Ya kan, kenal Stepan lu. Gokan Atris katanya ya? Hah? Stepan Gokan Atris lu ya? Bukan, Bang. Emang lokal aja. Coconut oil. Kokomelo ini. Tapi kan lu main metal dulu kan? Iya, jadi Adik lu ya? sama adik gua ya. Ramirez Tahu gua. Sama Sista, tahu gua. Yo ya. Ya kan era itu kan kulturnya kan gitu, lagi popang-popang gitu kan. Lagi imo-imo. Imo. Tapi gue juga di luar gue main sama Holland Masista, gue juga sama band reggae ini. Jadi band reggae yang belum punya panggung, jadi kalau kita mau main, mainnya di acara metal. Gitu sih Nggak sebenarnya. sesuai gitu ya kayaknya? Ya karena belum banyak, belum ada juga. Dulu ya jarang pasti. Akhirnya lu 2016 bikin si Fishman ini. Iya. Nah yang nentuin nama Fishman siapa tuh? Hidung. Hidung. Emang gue ya. Iya kan, jadi lu ngirim kaget ke sih. Lo kok lu? Nah, enggak, nah bandnya apa? Karena kita doyan mancing kan. Iya. Fishman aja. Nah, dia lu nih untuk udah aja pakai nama Fishman lagi aja. Gitu. Waktu itu pas lagi itu ya, lu lagi ketemu Fishman Nah, gitu ya. iya. Lagi bikin PSA waktu itu ya kalau nggak salah ya. Lagi Tapi marah-marah. itu udah ganti nama, Fishman itu kita ganti nama lagi. Oh nama awalnya bukan Fishman. Fishman, tapi ganti nama Fishman. Nah, lo Bingung kan lu? Oh, ngerti gua. Fishman dari awal kan? Iya. Nama jadi Fishman kan? Fishman. Ngerti gua. Gimana? Jadi 2016 tuh Fishman tuh pakai A, Fishman. Oh Fishman. Nah, Jadi Fishman. Terus karena kita mulai concern lagi itu di 2020-an ke atas tuh, kan concern lagi akhirnya kita udah bikin album deh. Jadi kita tuh belum manggung dulu, kita bikin album dulu. Akhirnya namanya kita ganti jadi E, karena mengingat 2020 ke bawah itu pas kita memulai lagi, teman-teman kan ada yang udah nikah. Waktu itu kan masih pada jomblo-jomblo ya. Jadi Fishman itu maksudnya man-nya itu bapak-bapak. Bapak. Oh, oke. Udah berubah jadi man itu ya. Tadi Beda mau sih artinya betul-betul. mau buat Berarti- komen dulu. Dari 2016 sampai 2020 manggung tuh belum punya lagu sendiri berarti ya? Atau udah ada tapi belum punya, jadi kita masih cover reggae. Waktu awal-awal itu apa bawain lagunya? Bob Marley standar Marley, ya. ya. Emang kalian fansnya lebih ke situ ya? Iya. Kalau band-band Indonesia dulu kayak Imanes Oh, gitu banyak. juga. Banyak. Iya, Imanes, banyak, Steven banyak. pasti The Pups, Sama Rumi Manes, sama Rum Steven, The Pups, Toniki, Toniki, standar lah, Sendok. ini bawain. Itu 2016. Mas mau ikut ngobrol nggak? Kamu? Saya seperti biasa. Saya seperti biasa aja. Pengamat. Berarti 2016 sampai 2020 kan lama tuh ya 4 tahun ya? Heeh. Udah kepikiran bikin lagu nggak? Atau emang kayak bandnya kayak gue sengaja pengen manggung main-main biasa aja. Lagu Nggak sebenarnya kepikiran. udah banyak, baik. Cuman emang belum kita olah aja. Iya. Kebetulan pada saat project ini baru teman-teman pada ngolah lagi. Jadi sebagian tuh lagu-lagu yang lama. Bahan-bahan lama juga banyak yang digoreng di album kemarin, album pertama itu. Yang di 2020 ya? Jadi ya lagu-lagu yang belum jadi ya kita masukin aja deh di album. Itu kalau misalkan bikin lagu gitu ada waktu khususnya nggak bang? Workshop untuk bikin lagunya atau masing-masing gue ada nada nih, gue ada lirik nih, terus dibikin masing-masing dikumpulin baru disatuin atau gimana kalau bikin? Kalau kemarin untuk album yang pertama
kan karena banyak beberapa lagu yang lama udah ada. Ya. Cuma memang belum aransemen lagi gitu. Terus kadang-kadang gue suka gue yang suka bikin lagu sendiri, gue take bahannya dulu, habis itu udah jadi audio sampelnya gue kirim ke anak-anak. Nanti revisiannya tuh baru tuh, kayaknya ini bisa digini, nah setelah itu baru kita workshop. Oh gitu, berarti emang awalnya dari ide masing-masing dulu. Awalnya udah ada idenya gitu. Yang bikin lirik biasanya siapa nih? Meksiko? Enggak, sebenernya gue juga dulu, tapi lu lambat. Kenapa lo nggak mau bikin lirik? Hah? Kenapa nggak mau bikin lirik gitu? Bukan karena bikin lirik, Bang. Masalahnya kalau misalnya udah bikin lirik, revisi lagi, ya udahlah, Kasih aja langsung ya? Iya, begitu aja Bang ya. Kita mah pasrah aja Bang ya. Ya lagi bedah rumah wawancara. Gitu bang, lumayan ya. Ini dia, Dio ya. Mau pinjam uang ya begini. Harapannya apa nih? Ya, apa aja lah. Sampai garuk kayak gini nih, sampai garuk. Berarti waktu itu 2020 keluar album berapa lagu isi waktu itu? 10 lagu. Zaman dulu kan kayaknya Zaman digital, dulu. ya 2020 kan maksudnya digital belum terlalu semoder sekarang ya. Berarti masih rilis fisik apa? Enggak, kita Udah digital. Digital semua ya? Di Spotify berarti udah ada ya? Udah. Oke, waktu itu apa judul? Jadi Bagi belum dengerin Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Waktu gue siaran sama lo kan udah Oh, iya, dengerin. benar. Padahal belum record waktu itu ya. Udah ada lagi. Tapi waktu itu apa judul lagunya? Kalau untuk album kita di 3 sehat 5 sempurna ya. Iya, 3 sehat 5 sempurna tuh. Itu yang gua menarik tuh. Biasa kan orang 4 sehat 5 sempurna. Iya. 3 sehat 5 sempurna tuh apa tuh maknanya waktu itu? 3 sehat, yang reggae duluan nih. Oh, oke. Yang 5 sempurna. Oh, oke. 3 sempurna. Keren juga ya. Iya. Tepuk tangan dong. 3 sehat 5 sempurna. Keren. Yang ngasih nama siapa Bang? Lu Bang? Iseng aja ngobrol-ngobrol, kayaknya album apa ya? Udah, kayaknya 3 sehat 5 sempurna karena kita duluan di reggae, mereka yang menyempurnakan. Wih, keren. Makanya di Fishman tuh gue pengennya nggak kayak band reggae pada umumnya. Gue pengen lu nggak mesti doain reggae, tapi lu bisa nikmatin karya kita. Makanya gue nggak nuntut Raga atau Dado untuk lu harus main reggae tuh gini enggak. Harus Main gimbal aja apa ya? yang lu mau. Harus digimbal ya. Gimbal. Harus naik Vespa gitu enggak ya? Nggak mesti. Kayak di siaran Indonesia doang ya pakai Vespa. Orang dulu nggak ada. Ada. Reggae soalnya pakai Kalau Vespa. kata Bandul harus bawa ketek gitu. Gua ngerti gue harus juga. Tapi berarti patternnya si Basement apa? Kalau misalkan emang lu bilang kan katanya lu nggak mesti reggae banget gitu. Berarti pattern dari lu apa? Sebenarnya kalau gue bilang, banyak orang bilang itu reggae. Kita tuh nggak pernah klaim diri kita reggae, tapi kita tuh pengennya rocksteady-nya masuk, ska-nya masuk. Jadi kalau rocksteady kan, lu masih bisa masukin ritmik reggae-nya, ritmik ska-nya, rock-nya, bahkan pop-nya, apa aja, jazz-nya mungkin. Blues. Kayak di 3 sehat 5 sempurna itu, malah kalau kita dengerin full, itu nggak semuanya reggae, ada keroncongnya, ada bossa novanya, macam-macam. Berarti lebih ayo lu bilang rocksteady gitu. Maksudnya nggak patternnya nggak cuma tuh reggae, Iya. misalnya lebih jacknya lebih Bebas, gua lebih pengen lebih bebas. gabung ska gitu ya. Oh gitu. Berarti lagunya beragam dong si Beragam. 10 lagu ini beda-beda. Beragam, beda-beda. Lagu andalannya waktu itu apa? Yang paling lo singlenya nih, yang paling awal. Lagu terakhir yang kita bikin malah Biru Indonesia. Iya. Biru Indonesia. Di Indonesia ya? Lagu terakhir yang kita Ada bikin. video klipnya nggak? Ada, cuman proses. Jadi kalau video apa namanya, kalau video klip yang kita buat itu ada kendalanya. Tapi sebelum kita buat video itu udah bikin video kayak video lirik, tapi macam apa ya, animasi juga bisa sih kayaknya. Bukan animasi, Tapi masih bisa lah kita tonton, cukup mewakili lah menurut gua di video. Kita anggap aja itu video klip kan. Iya. Oh, Iya. jadi YouTube-nya apa? Fishman atau apa? Apanya? Di YouTube Fishman Band Official. Coba ntar kita, Anas masukin ya Fishman officialnya ada yang biduan Iya. Bidu Indonesia ya. Biru Indonesia. Duluan Kok ini. biduan sih? Biruan. Biru. Biru. Biru Biru Indonesia. biduan. Biru. Biru Indonesia. Coba. Nyawer di mana, Pak? Nyawer di mana? RT mana? Sebelah. Biduan Indonesia. YouTube-nya kita lihat ya dari ya. Indahnya laut Indonesia memanjakan mata, biru mempesona. Tuh. Terus rencana ke depan sekarang udah mulai bikin ini lagi belum? Udah. Lagu lagi udah mulai mau album kedua atau gimana? Album. Ini album apa sih?
Rencananya mini album. Mini album, terus Ya, kalau ada jalannya ya full lagi. full lah, full. Bener nih. Iya. Kalau nggak apa-apa dia waktu dulu pas kerja sama gue di radio gitu kalau lagi ngedit, nih lagi apa? Gue tahu update-nya lu kok. Cubase. Ini Cubase, ini film tapi nonton dia. Muncrat lagi bang. Oh, aku bikin scoring gitu. Iya scoring terus bikin. Enggak nonton drakor aja. Iya. Wah, pantesan sama kan ini. Iya, parah ya. Kalau pulang gawe itu mau bengap badannya. Pak, berarti dari 2020 sampai 2025 itu ada single terbaru nggak di luar si album itu yang udah dirilis? Belum. Jadi gini, karena kemarin itu sempat terbentur 1 tahun. Bukan nggak produktif sebenarnya, kitanya yang memang terlalu banyak kegiatan di luar Fishman. Ya karena kita juga main band juga kan. Jadi sebenarnya lagu yang sekarang ini kita mau bikin album itu sebenarnya udah ada 10 lagu. 18 lagu itu mentah, Materi 10 baru lagu nih. yang materi baru. Nah, akhirnya gue share ke teman-teman nih, ini yang sekarang kita mau kerjain album lagi kah atau enggak gitu. Udah kita bikin ini aja. Idung bilang 5 lagu untuk mini album, jadi 5 lagu nanti untuk single gitu. Oke, itu udah Jadi ada sebenarnya bahannya udah ada 10 lagu nih gitu. udah ada rencananya? Kapan bakal di record, bakal di Kalau record mentah udah sih Record sebenarnya. udah mulai. Kalau kita udah tinggal take vokal mungkin sekarang bulan apa sih? Agustus. Ya sekitar 2 bulan 3 bulan ke depan insya Allah. Itu untuk apa? Untuk single atau untuk mini album tadi? Ini album dulu ya. Mini album. Ini album dulu. Udah ada yang bisa dibocorin nggak? Ada nanti kita bawain. Oh, abis ini ya? Oke, ntar bakal dibawain tuh, ntar lu bisa lihat di YouTube. Ya kemarin juga kita main di Serang Fair juga ada Dibawain juga ya? Oh iya tahu gua tuh yang itu. Iya, iya. Aman. Lagu ketiga kan? Iya. Iya. Tantang apa ini? Dari dulu deh, YouTube dulu tadi lo ya. Ada 4 ya tapi nggak apa. Terus, Bang, lu kan drummer Bang, kenapa tiba-tiba di Facebook? Nggak, gue basicnya vokalis. Cuman dulu dia nggak ada job sama sekali. Kelihatan sih, Udah biar gue nggak Bagi-bagi mau. iya lagi ya. Lo nyanyi sekarang, gue tahan soal. Sekarang ya. Gua urus kuda. Susah nggak Bang? Itu main perkusi kalau misalkan di panggung itu. Suaranya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Di ini tembak mic doang gitu ya? tapi capek tuh tangan gue sampai lebar. Iya ada itu nggak? Tips-tipsnya gitu apa? Pakai tangan atau apa? Mau kemana lu arahnya? Mau kemana lu arahnya? Ini, jadi tangan itu yang membuat harmonisasi keutuhan keluarga. Biasanya gini. Saking powernya bisa diatur. Ya ininya kan? Iya, perkusinya. Oh, iya. Itu ada gini nggak? Ada. juga. Cuman males bawanya. Iya. Kenapa? Berat. Karena dia kru. Nih dia ada. Enggak, kalau- doang kurus lagi. Kalau honornya ditambahin bawa gitu. Itu nggak tabrakan Bang antara perkusi sama si drum. Enggak, emang ada partnya udah beda. Partai Oh, berarti pas drum main lu ngapain gitu? Bukan, Enggak. susah ya gue jelasin. Kira 2 jam Pak kayak nggak apa-apa. Kita udah beres dia baru main. Cuma sih enaknya begitu, mainnya dikit, bayarannya sama. Ya, rada kurang Kadang ajar kecrek emang. doang, Iya, sampai habis. kurang ajar emang. Tapi di belakang lo. Bayaran Nggak sama. kelihatan, fokus di depan ya. Gak apa-apa, yang penting transferannya sama. Oh iya sih. Iya juga sih ya. Yang Di penting kafe di senyum. belakang lagi gua. Iya, Yang penting ada drumnya di depan. Minta drum di depan Bang, ntar. Vokalis belakang. Iya. Ya kan? Ya, emang rada gak guna juga. Sambil main bibir aja jalan gitu. Sambil main bibir tapi jalan. Mikir kan? Mikir kan? Apa itu? Apa itu? Ganti nama aja udah pusing dari gua tuh mikir. Terus berarti di rencana Oktober, sekarang Agustus, berarti September atau Oktober rencana lah ya keluar si Insya Allah. ini album itu. Kalau sebelum tahun baru ini udah mulai rilis. Mulai rilis dulu bisa pantengin aja di Instagramnya. Instagramnya Fishman Band Band official. Fishman Band Official tuh. Lo kalau misalnya pengen beli merchandise juga bisa ya nih. Bisa dong. Bisa dong. Iya bisa ada dong. yang Ukuran jersey jumbo gini ada. nih di Brigata lo bisa di Instagram Jumbo Brigata ada Indonesia. jumbo, tenang Hah? aja. Ini artikel baru satu ya. Ada. Di Brigata ada 4 artikel Fishman, jadi ntar teman-teman bisa pilih aja ya. Oh, Udah. di Shopee-nya Gua nggak mau, ada. ya gua bikin lagi. Bikin lagi. Ya gua. Wih, senyum Ini ya. Doi senyum tapi mikir ya. Iya. Tapi selama dari 2006 berarti udah mau 10 tahun ya. Tahun depan 10 tahun nih. Ada rencana kayak mau bikin nanti pas rilis ini album mau di kayak showcase gitu nggak sih? Sebenarnya kemarin udah siap tuh, udah sempat mau tour. Karena udah ada donatur juga pada saat itu. Ada kendala apa gitu yang akhirnya di album 3 September Sempurna itu nggak jadi tour. Waktu itu turnya memang masih tur Banten sih, cuman ada berapa kota gitu. Kayak kebentur apa gitu dulu, lupa. Ya semoga tahun ini di album ini realisasikan lah. Amin. Betul. Bisa dibikin kan ada showcase-nya gitu Iya. ya si mini album ini. Kalau misalkan selama hampir 10 tahun nih manggungnya. Hah?
Berapa tadi? Emang di sini juga Apa? 2016. Dua. 2016. Selama hampir 10 tahun nih, berarti kan udah banyak nih panggung-panggung Fishman dari panggung-panggung nih. Menurut kalian berdua nih masing-masing, panggung yang paling berkesan selama manggung sama Fishman deh? Dari lo dulu Bang. Dari 2016. Dari Dari awal, dari dari Fishman awal, deh, dari sampai awal. terakhir kemarin lo manggung yang paling berkesan. Yang paling berkesan terakhir kemarin sih. Serang-serang kemarin ya? Iya, Kenapa tuh? kemarin. Karena apa ya, crowd-nya terus sama kita bisa ngebawain lagu Gak ada baru. insiden. Kita bisa bawain lagu baru dan crowd pun nih bisa Ngikutin ngikutin. Iya, gitu. Pada joget-joget semua ya Ya. kemarinnya. Bang Andi? Hah? Belum, Bang Andi belum apa? Panggung-panggung yang paling berkesan? Semua berkesan sih. Ada kesan baiknya, ada kesan buruknya. Yang kesan baik apa? Yang paling? Kesan baiknya ya audiens nikmatin gitu perform kita kan. Ya kalau kesan buruk sih kadang entah itu dari Nonton. audiens kadang waktu ya. Kalau di Serang itu orang rada males nongkrong sore itu nonton band. Nah, Mereka lebih baik malam. Malam. Kan? Nah, karena kalau kobam nggak kelihatan komuk ya. Betul sih. Iya kan? Iya, iya, betul. Kalau siang kan lagi nuang, wih kelihatan wih mabok. Kenapa pakai plastik hitam? Kan kelihatan sama orang Iya, lagi sih, nuang. ada. Wih mabok loh. Kalau malam nggak kelihatan. Kelihatan betul, gelap di ujung-ujung ya kan. Berantem aja kan. Kemarin ada berantem nggak sih? Kemarin Ada. Oh, gitu baru Tapi aman sih berantemnya. Aman. Colek-colek. Gara-gara lu tuh. Iya. Gara-gara Gue. Iya. kekencengan pukulnya. Iya. Lu Bang, yang paling berkesan? Ya itu hampir semua sebenarnya panggung berkesan. Ya kadang-kadang yang paling seneng banget gue malah yang di alun-alun. Yang dulu itu acara apa ya? Boleh sebut ya? Boleh, sebut aja. Dan coklat apa yang? Oh, jalan motor juga. Ah. Jalan motor. Karena gini, untuk ketemu sama kita, untuk kita main bareng sama mereka juga tetap antusias. Terus juga yang paling penting menurut gua bukan audiensnya aja, tapi panitia Iya, yang hire. yang hire kita. Nah mereka terhibur tuh udah pastilah, gitu loh. Itu terus juga jaraknya sesederhana itu kita main dengan alat yang seadanya juga, sound yang seadanya, cuma tetap bisa nyenengin mereka lah, itu yang paling gua senang sih sebenarnya. Berarti yang di acara rokok tadi ya. Halo Bang. Gue lagi inget panggung apa aja. Gue lupa soalnya panggungnya itu. Tepannya beda-beda ya. Tepannya beda-beda. Iya. Nominalnya. Lupa gue, betul. Yang di Yang sepatu copot kan ya? Hah? Yang sepatu copot vokalisnya bukan? Oh bukan kan? bukan. Itu band lain. Itu beda lain. Oh, jadi pancing. Biarkan dia berkreasi dulu. Ini gue Yang mana ya? mikir. Yang mana semuanya? Mungkin. Yang terakhir, yang terakhir. Terakhir boleh lah. Karena lu nyanyi. Dia ngikutin gue ya. Karena lu nyanyi kemarin. Iya nyanyi. Nyanyi ya? Iya, tahu gue yang pas yang lagu ketiga itu. Iya. Ketiga juga. Lu Bang. Duh belum dapet nih. Enggak mesti lucu enggak apa-apa. Enggak sih, gue lebih ke bukan manggungnya, maksudnya manggung bersama audiens kayak yang lain ya, cuman lebih ke gue lebih ke konten lah sama Apa Fishman tuh? itu. Kenapa? Bukan manggungnya ya, ke kontennya, karena dari awal itu emang harus adaptasi banget gitu. Buat gue Konten itu maksudnya konten ada konten Fishman yang Oh, iya. cover gitu. Oh, iya. Di YouTube-nya ada banyak. Buat Buat gua sih setiap berkesan, bulan setiap ada bulan ada kita dulu. selalu bikin konten gitu. Hmm. 5 lagu perform. Oh, itu emang rutin lo bikin Iya. konten gitu? Iya. Ya Kayak gimana? semenjak kita gak ada panggung itu gitu. Sekarang habis terus kan. Semenjak kita gak ada panggung itu kita tuh kayak dari kafe ke kafe. Hmm. Bulan ini di sini lagunya apa aja nih. Nah, lagunya tuh yang non reggae yang kita masukin. Tapi sebagai Fishman. Sebagai Fishman. Jadi lagunya non reggae kita bikin jadi reggae, kita mainin setiap bulan tuh sampai konten ke-7 waktu itu baru bandek ya. Iya. Kalau nggak salah 7. Makanya Bayu riset lo gimana sih? Gue juga kaget. Oh iya. Tapi tuh dari tahun berapa Bang bikin konten kayak begitu? Kayak 2000. Dari awal Dari awal. kita 2021 setelah Covid, Bikin Album konten itu. selesai. sebelum album malah. Iya, Sebelum kita sebelum. naikin album kita bikin konten dulu. Oh, tapi kita udah buat lagu kita. Strategi lah buat kita ngenalin ini ada Ya, reggae bisa. sebenarnya buat media promo kita juga gitu. Bikin panggung sendiri lah. Oh, kayak gitu. Berarti sempat pas zamannya Covid emang nggak ada festival, nggak ada acara musik ya. Lu bikin di YouTube itu. Bisa Iya. lihat di YouTube ada ya?
Ada. Bisa nonton juga di YouTube tuh, Fishman Band Official, tadi lo cari ada konten-konten dari Ditampilin Fishman lagi Band. nggak dia? Nggak usah, di sini aja bawa di bawah ya. Boleh mas ya di bawah. Terus berarti ntar rencana kan lo ngeluarin album, mini album di bulan Oktober lah ya. Kurang lebih Oktober. Ada 5 lagu. Itu genrenya juga bermacam-macam. Maksudnya nggak cuma kayak tadi bilang reggae doang. Ya Ada kali yang ini misalnya- sesuai request mereka. Jadi gini, karena gue pikir, jadi gue lagi ngomong apa ya? Apa-apa. Karena gue pikir di Serang terutama, khususnya Serang lah, kalau mereka itu tidak mengenal reggae atau tidak mengenal lagunya, minimal beatnya mereka suka, mereka akan Bisa joget joget lah gitu ya. ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau terlalu soft juga, mereka juga ngapain sih lu bengong gitu kan. Nah mereka ini pengen, ya udahlah 5 lagu ini kita bikin lagunya yang up semua gitu. Jadi akhirnya ranah reggae-nya lebih ke ska rocksteady lah, kurang lebih seperti itu. Liriknya semua bahasa Inggris, Bahasa Indonesia semua atau ada yang bahasa Inggris? Indonesia. Indonesia semua ya. Kenapa bang? Lu bahasa Inggris takut belibet? Ya seperti itulah. Gua ada pacar IF, mau nggak pacar IF? Ceracas ya ada IF. Lu ada kesulitan nggak selama bikin si materi lagu baru ini nih sebagai vokalis? Sebagai vokalis, kesulitannya paling dimarah-marahin sama dia dong. Itu bukan kesulitan. Kesulitannya jadi marah-marahin kan. Kegiatan Apalagi sama dia kan kalau kegiatan misalnya itu sehari-hari. suka- Kalau misalnya itu, Bir, lo yang kayak gini. Udah enak padahal dia. Sebenarnya yang sulit gua ke lu. Kenapa tuh? Ya sulit lah mau ngajarin dia itu yang dikit-dikit. Nggak ada lo, nggak ada kayak gitu lo. Yang sulit tuh masukin color dia, suara dia ke lagu kita gitu. Kadang-kadang kalau gue bikin lagu tuh gue suka ngayalin dulu nih kalau si bibirnya nyanyi gimana ya. Karena kalau sampel suara gue pasti mungkin lebih soft gitu kan. Kan dia suaranya bukan suara tipikal yang merdu gitu ya. gitu, iya. Jadi itu adaptasinya ketika udah jadi dia take vokal akan ada perubahan beberapa potongan-potongan lirik atau nadanya mungkin disesuaikan. Itu sih yang rada ribet sebenarnya. Lo kalau bikin lagu gitu inspirasi dari apa? Kayaknya reggae itu jarang ada lagu cinta ya maksudnya. Oh, Banyak. Kalau malah lagu-lagu luar temanya banyak Cinta ya? cinta. Album yang pertama kita banyak lagu Cinta banget. Oh iya denger, itu gue denger itu yang pertama tuh ya. Yang mana itu Yang bang? ketiga, lagu Yang ketiga. berjuang Indonesia kan, yang berjuang Indonesia. Emang lo cinta biduan. Bener. Yang lagu album pertama banyak lagu cinta ya? Banyak. Yang paling lo suka deh masing-masing dari si album pertama. Lu dari dulu pertama deh, biar gak kabur. Album pertama yang Biarkan saja. Biarkan biarkan saja. saja. Itu iya kan? Bidua. Sama gitu. Lu bang, yang kedua. Tadi udah skip nih panggung, coba sekarang lagu. Ntar lagunya apa aja? Layak. Oh iya, Laya. Laya, lu banyak sekali. Kenapa Laya? Laya itu apa ya? Dia Sonoplan. Gawat nih, ada Belanda dateng. Gimana nih, Kak? Ada yang lepas kabelnya dia bilang ya. ya apa namanya? Seperti itulah. Tiba-tiba. Dengerin aja deh, dengerin enak pokoknya. Sambil ngapain enaknya? Sambil Makan nasi uduk. Gua apa ya? Hampir semuanya Hampir semuanya lu gua kan. suka, iya. Yang paling nih yang paling. Tapi yang gue banget secara lirik yaitu biarkan saja. Biarkan saja ya. Itu personal banget. Apa Ya enggak juga. Gue tuh kayak gini. Misalnya kita tahu ceritanya saya. Mana juga. Sampai lu berbicara sekarang. biarkan saja tuh yang hujan Lo tahu kan Her? Lo tahu kan Her? Hujan turun. Enggak. Gue tuh Lo gini. tahu kan Her ceritanya Her? Gue suka nonton film apapun gitu. Jadi kadang-kadang gini. Kalau lagi nonton film, terus ada cerita yang bagus, terus mereka percakapannya bagus, gue tuh langsung gue stop dulu, terus gue bikin. Karena gue bukan tipikal orang yang gue harus ngalamin dulu baru bikin lagu gitu. Karena gue gak ada pengalaman kayak gitu-gitu, mungkin sekarang gue harus bikin lagu nih. Masa. Bukan. Ya enggak, maksud gue biar relate. Masa ya? Gue bisa ngomong lagi. Buatin ya dia. Nah, gue biar relate bro. Ya, biar bagus ya, biar bagus. Bisa aja. Biar bagus nih. Nanti itu ya apa? Minim pengalaman. Ya. Kalau nggak gue denger cerita dari orang Minim lain ya. pengalaman banyak hasil. Apa sih? Pacaran tuh apa sih? Oke. Berarti biarkan saja. Oke, di Iya, sini ya. iya. Lo ada dari ya pokoknya emang aneh lah ya lo Iya, dari iya. tipnya. Kalau Bang Andi, Dudu. apa? Dudu. Kenapa tuh?
Aduh. Lucunya boboiboy. Aduh, Lucunya boboiboy. Enggak, Jepang dia. Tapi dulu tentang apa tuh lagunya? Pelangi. Tentang orang yang ngeghosting, Inilah. tapi dia nyesel gitu. Oh gitu. Wah, Ya. juga ya, dalam juga tuh. Dalam, Bang. Hmm. Yang paling penting tuh isian tas dadu tuh enak banget. Nah, ini ntar gue cerita nih. Oke, ini dulu lanjut. Roncong rindu. Hah? Roncong rindu. Keroncong rindu. Ya, Bagus tuh ya, bagus kan? roncong rindu. Keroncong rindu. Pas Kenapa? yang keroncong rindu ya. Iya. Kenapa ya keroncong rindu? Karena keroncong. Skip. Kalau Eh, saya kan pribadi ya, kayak ini Jadi profesor ya, jadi profesor. Iya, Yang mana? kayak Patrick di apa mau nanya Patrick itu Jadi saya tentang kerinduan rumah ya. Ah. Kampung halaman saya kan bukan di sini. Itu lagu yang bikin Bang? Enggak. Bukan. Ada teman kita, saudara kita. Yang bikin liriknya atau bikin emang full Bikin lagu? lirik, bikin musiknya dia. Oke. Tadi balik ke yang dudu tadi kenapa lo katanya bagian enggak, jadi kan lu kan tadi setengah tuh kepotong yang berkesan tentang Fishman kan. Iya. Nah, ini nih gue. Nah, itu sekarang Baru nemu gua. Oke, boleh enggak apa-apa. Apa Jadi tadi? dalam proses pembuatan album pertama itu Hmm. 10 lagu gua tag 1 malam. Langsung berapa jam tuh? Langsung sampai berduduk sama dia tuh. Ya kan? Jadi wajar aja kalau nggak hafal. Jadi dia kalau manggung Hah? ngulik dulu lagu sendiri. Iya ngulik gitu. sama dia. Makanya terakhir itu ada apa? Requestan dari Bang Daniel tuh minta Garuda itu Bang, bukan kita tidak bisa, emang lupa. Garuda itu lagu si Ada lagu lagu pertama. juga ada. Oh, oke. Lu Jadi lupa one lagi? take banget, lupa banget apa. Berarti lu sebelum record tuh emang lo ngulik lagi si lagu lo itu? Iya, jadi prosesnya juga, jadi lagu tuh udah jadi, Hmm. gue dengerin dulu, jadi per part dulu tuh, ya udah kan lupa gitu. Hmm. Kayak lo bikin scene sinetron aja, gak mungkin lo ulang lagi gitu. Lu pas rental nggak pernah ikut sih ya? Eh, Kamu patungan ya rental ya? Duitnya kayak botol, Oh, habis. Karena waktu itu ini lagi pembuatan album pertama itu tangannya potong. Bukan potong ya, Bung. Apa? Bukan patah. Ada kata Bung, potong lah, Bung. Bung. Dia tahu potong. Yoko udah kayak potong tuh Yoko gitu. Kalau itu copot, Oh, iya. ini kan iya sampot tempat gitu. Dan di aja pakai. Bung, kalau ya Bung kalau potong, aduh, Bung. Iya. Bung. Jadi kita album beres tumbalnya dia. Iya. Oh iya. Memang kan kita biasa di proyek jalan ya. Itu kan harus mati kalau di proyek jalan. Kalau gue mau potong aja gitu. Bukan potong ya, bukan potong, patah. Iya, patah. Tumbal. Sama. Lepas lah, lepas. Enggak, kalau lepas enggak, copot ya kan enggak copot juga. patah. Oke, copot dislok ya, dislok ya. Enggak dislok juga sih, ada retakan juga di situ. Tapi kalau misalkan ngomongin soal album ya, biasa kan kalau misalkan musisi suka bilang belum afdol kalau misalkan belum ngeluarin album Rumah. fisik. Oh, Bukan oh. rumah. Afdol. Benar rumah tadi. Iya, iya, iya. Menurut kalian gimana kalau misalkan ya tanggapan soal si musisi itu harus punya album fisik, menurut kalian itu gimana? Ya bagus sih, boleh juga. Ya, Someday lah gue bakal bikin juga. Ada bakal bikin juga? Kalau di era sekarang kayaknya nggak bakal laku gitu. Betul. Cuman tujuan kita bikin album fisik bukan untuk dijual terus laku. Atau Kayaknya untuk Kenang-kenangan lah ya. Lebih ke ya kayak merchandise. merchandise gitu lah. bundling lu jual kaos tapi dapat. Nah, gue pengennya gitu Ya, bikin apa sayur, namanya? mie. Tapi itu lebih laku sih. Warung Madura gitu ya. Bikin Berarti emang pengen ada rencana buat bikin pengen. Oh, dari awal. Hmm. Dari awal ini. album yang baru ini kan yang bakal rencana bikin fisik atau yang kemarin? Kalau yang sekarang nih pasti kayak keluarnya sama juga digital dulu. Tapi someday kita bakal rangkum dari album pertama, kedua kita bikin fisiknya, terus kita bikin merchandise supaya nanti pada saat teman-teman punya, ya itu kan bisa jadi inilah, bisa jadi portofolio juga sebenarnya nanti buat kita kan. Makanya nggak ada tujuan yang harus laku banyak. Iya. Emang buat ya puasan diri aja gitu Iya. ya, pencapaian Kayak diri. bikin poster juga di kamar. Iya dong, poster. Iya kan? Keren dong, gila, nggak ada loh. Jarang ya begitu. Kalender kalender. Bangku-bangku ban gitu. Tapi sekarang jarang orang bikin poster ya. Iya. Mungkin karena sekarang medianya udah digital kali ya. Dulu kan masih ada majalah Hai itu ada Iya. dapat ini, dapat Ya. Poster dua iya. itu. MBS dulu MBS tengah-tengah suka ada Iya. poster gitu. Sekarang udah Nah itu digital. nanti pengen juga tuh bikin kayak gitu lah, maksudnya di dalam
apa sih box set Box set. ya, terus ada bikin ininya, bikin album ini Iya. lirik beserta chordnya Thanks to produce wah keren kayak zaman dulu gitu ya. sama yang bassnya gue pengen Tapi Ida Raga bagus. Ida Raga tuh ada apa sembakonya. Jadi Sarimen ya kan, ada di Alumnismen. Pepsomen bisa gitu, Pak. Iya. Apa? Ada. Hexomen. Pepsomen. Oh, Pepsomen. Tadi gue pengen nyawa lagi. Halo. Gara-gara lulus ya. Sehat tapi sehat ya. Oh, sehat. Oke. Apa tadi ya? Air. Merchandise tadi merchandise. Asli. Gara-gara lu sih komen Pepsomen. Berarti kalau misalkan tadi lu bilang kalau misalkan bikin si album Fish itu buat pencapaian aja gitu kan. Nah, iya benar sih. Ya, terima kasih sebenarnya. Karena kita geger otak. Ada panggung terdekat nggak apa? Sekarang tuh Agustus nih kemarin baru ada Serang Fair, setelahnya ada yang terdekat ya? Gak deket sih, ada juga panggung tapi gak deket, jauh. Belum 5 jaman dari sini. Iya, harus ke bumi. Lo kalau misalkan ini lagi nggak ada panggungan gitu ya, itu tetap latihan rutin nggak sih? Atau tetap nongkrong biasa aja? Atau ketemu pas manggung doang? Hampir setiap hari kita bareng-bareng. Karena kan kita di luar band Fishman kan kita main juga. Reguler, event gitu, hampir setiap hari. Jadi nggak mungkin nggak nyerempet Fishman sebenarnya. Nggak terima lo, Del. Parah. Beda-beda. Dia beda, dia doang beda-beda. Dia di WhatsApp suka komen kalau ada yang butuh drum, free aja gitu. Berarti dia lihat. Tolong teman-teman. Dia tuh. Gue lihat Bang. Berarti dia lihat. Lihat, gue lihat. Jual diri gitu nih. Iya, Berarti kalau misalkan emang lagi nggak ada panggungan, ya reguler tuh ketemu juga tetap ya. Iya. Tapi nggak bohong lagi dong. Kalau ada request, kadang-kadang kita suka kangen. Maksudnya gini, Fishman mau mainin lagu baru nih. Kita tuh latihannya di band reguler dulu. Oh. Nanti bawain lagu ini, nanti Fishman kita main bawain lagu ini. Tapi band kayak apa sih lagu-lagu pop tapi lo reggae gitu. Apa gitu? Enggak juga. Ya ada juga yang kayak gitu. Jadi misalkan gini, kita bakal ada event di Fishman tuh kan kita itu selalu gini, lagu itu yang mau kita bawain itu kita harus lihat ini eventnya apa, crowdnya seperti apa. Maksudnya gini, misalkan artisnya JKT48 nih, mungkin nggak kita bawain Bob Marley, kan nggak mungkin kan. Jadi paling nggak gue harus repet-repetin lagu-lagu mereka yang mereka tahu, tapi dibawain ala Fishman. Nah latihannya adalah di tempat kita reguler. Nah, itu tuh yang kayak gitu kalau misalkan lo manggung di acara yang 180 derajat dari genre lo, misalnya tadi lo bilang main sama JKT48. Berarti kan otomatis penonton itu datang ya pengen JKT misalnya. Iya. Lu cara nanggulanginnya gimana? Maksudnya kita dulu dengan Iya. milih lagu-lagu yang sama atau vokalisnya dengan gaya yang ngikutin si Dance kita. Wah, ini gue udah lu sih kayaknya keren. Yang jaring-jaring itu loh. Pakai rok apa namanya? Game race. Yang paling sering sih kita gitu bawain lagu yang mereka tahu, populer untuk mereka. Walaupun suka nggak suka kita bawain, tapi paling nggak di event itu kita berhasil dulu deh. Berarti lu riset dulu ya, maksudnya Pasti, si penontonnya apa dan Pasti. udah gitu kan harus dirubah aransemennya ke Pasti. reggae ya. Lu susah nggak bang ngikutin ganti lagu yang kayak harusnya pop tapi lo bikin reggae? Enggak. Dibilang yang susah bukan lo. Dia nggak bisa. Bukan itu. Yang susah Yang kita. susah. Kalau kita musiknya, kalau kita mah tinggal nyanyi aja, Bang. Gitu. Iya, apalagi perkusi gimana tuh? Perkusi mah malah enak lagi pakai. Nih, ini bertiga ini yang palengnya. Dia menjago gue ya. Ayam. Iya. Iya, lu main bisa 5 senar katanya. Pakai jempol kaki. Tapi nggak nyampe. Kenapa? Itu gimana tuh? Ya soalnya sekarang di acara musik udah jarang tuh cowok-cowok gondrong, kucil, bawa ketek yang Iya. udah nggak ada, pasti di depan itu uti-uti pakai Betul, kerudung. wangi-wangi gitu Uti-uti. Ada kan. pun cowok-cowok yang boti-boti gitu. Anjir. Ada yang bener pun yang jagain utinya takut digesek Iya, iya, orang. betul, Gitu. betul. Makanya kita harus sesuaiin lagunya. Lagu-lagunya yang main apa yang hype sekarang Malah gitu pernah ya. satu event kita bawain lagu barat, Hmm? mereka teriak, nggak ngerti lagunya, Iya. Indonesia aja kan pusing. Karena Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat. Jawa Barat ya, Jawa Barat juga bener. Tapi kalau sekarang nih kan kita ngeliat semenjak digital nih udah nggak ada yang namanya indie label, major label ya bisa dibilang ya. Dulu kan kalau misalkan orang mau terkenal bisa dibilang ke major label dulu di publish baru lagunya terkenal. Sekarang kan ada metode digital, sosmed, ada yang TikTok dan lain-lain. Lo ngikutin itu nggak sih, maksudnya kayak lagu lo dimasukin ke TikTok? Kan sekarang banyak kayak orang promo lagunya justru di TikTok, udah bukan kayak di podcast dulu kan. Sekarang masukin ke TikTok, masukin ke Instagram, akhirnya viral, terkenal. Lo mengikuti gitu juga nggak? Ada cara-cara itu nggak untuk mempromokan lagu-lagu lo?
Iya. Bikin juga? Idung biasanya yang pegang hal itu. Oh, gimana bang? Lu biasa kemana? Ya gitu. Nggak kemana-mana lah di Ya, rumah. masukin lagu-lagu Sarungan. ini. TikTok gitu. Iya, jadi Atau Instagram atau apa konten-konten yang buat mempromokasi lagu lu di sosmed gitu. ada kita bikin konten buat media sosial. Waktu album pertama sih pada saat promo itu aktif per Di dua. apa waktu itu bikinnya apa kayak sekarang kan zamannya orang lagu tuh di velocity-in, dibikin dance-nya Oh gitu. enggak, kalau itu lebih ke internalnya aja, paling kita bikin kayak video animasi. Oh, Video animasi. video lirik gitu lah ya. Untuk Terus mempromokan. potongan-potongan dari kita panggung. Oke. Biasanya lo kalau misalkan manggung lagu andalan selain lagu Kisman apa cover-covernya? Bendera kita. Coklat. Susu. Coba sini. Jumbo lagu Jumbo ya katanya. Udah gak ada lagu andalan sih, cuman Nggak ada. kita pengen, sebenarnya gue juga bosen bawain lagu Biro Indonesia. Tapi gimana ya, supaya orang bosen juga gitu Ya. dengerin lagu itu Giliran pasar ya, giliran pasar. Jadi itu tadi kita lihat dulu audiensnya seperti apa nih. Hmm. Nah, itu lagunya kita siapin gitu. Yang sesuai dengan penontonnya gitu Iya. ya. Kalau misalkan lo main di acara yang emang reggae semua sih enak Iya, ya, enak, ngerti itu lebih gitu enak ya. banget. Tapi kalau misalkan ngomongin reggae, jadi lo bilang kalau misalkan nonton reggae katanya ya susah dikontrol lah bisa dibilang ya. Lebih brutal lah bisa dibilang kan. Enggak Oh, juga. enggak. Mana ada Gua reggae nonton brutal. karena kan Salah. karena kata orang, bukan kata gua, kata orang gitu. Oknum kali itu. Itu oknum. Beberapa kali gue ketemu di acara yang ada band reggae-nya, apa penontonnya tuh kayak ya gitu yang rame banget, yang aktif banget lah ya. Haus darah. Secara menurut lo gimana? Ada lo pernah ketemu nggak ada nonton main lo main nonton reggae itu duduk aja gitu biasa gitu, nikmat kayak musik kayak nonton Sal Priadi kan duduk tuh nggak joget ya kan? Lo pernah nggak ada kayak gitu? Ada juga. Cuma rata-rata sekarang kalau gua perhatiin dari setiap kita main ya, atau bahkan gua nonton juga band-band lain main. Mereka itu bukan pengen nonton reggae, mereka tuh pengen joget selesai. Apapun genre yang penting bisa bikin joget Apapun selesai. lagunya yang penting Iya. reggae itu joget lah ya gitu ya. Walaupun nggak tahu juga lagu. Makanya poin itulah yang akhirnya di album sekarang gua tegesin. Jadi kita bikin lagu yang ngebeat aja. Entah mereka suka atau mereka tahu atau tidak. Yang penting kalau bisa bikin joget, otomatis yang nggak ngerti reggae juga joget lah. Oke, berarti yang penting di lagunya Trami yang di Iya. bisa ikut joget ya. Pokoknya joget. Video Indonesia kan? Indonesia. Terakhir nih, tahun depan 10 tahun, ada rencana nggak tahun depan kayak lu tadi mau bikin mungkin mini konser atau konser tunggal si Fishman gitu? Ada rencana nggak? Sebenarnya kalau kepengenan mah ada ya. Jadi gue baru dapat bocoran dari teman-teman yang lain yang support kita lah. Ada abang-abang kita juga. Pokoknya album ini selesai kita harus bikin apa namanya? Showcase. Launching lagi, konser lagi. Itu ada sih rencana. Kayaknya di Mambruk lagi. Ya waktu itu juga sama yang Fishman yang album kemarin juga di Mambruk. Terus juga ada 2 event, satu lagi di mana? Yang di Carita Carita itu. Carita. Itu juga sama. Launchingnya di situ. Cuman yang untuk yang ini terdekat event kita sendiri yaitu tadi nanti di Mambruk kayaknya sih itu lagi. Berarti rencana mini album bakal dibikin launching lagi? Iya pasti. Oke, mungkin sekitar bulan apa? Ada bocoran? Belum tahu lah. Ya yang syukur-syukur sih sebelum Desember ini udah selesai. Yang pasti sih keluar dulu deh rilisannya. Oke nih, terakhir harapan. Nah, Lontong sayur atau apa nasi goreng nggak apa-apa. Semua orang nungguin yang ini. Harapannya untuk Fishman nih masing-masing karena tahun depan udah 10 tahun nih ya kan, gokil juga Iya. nih. Tahun depan 10 tahun, 2-3 bulan lagi rencana mau keluar mini album ya kan. Kita doakan launchingnya lancar lah pokoknya ya. Amin. Terakhir harapan dari teman-teman Fishman ini terakhir aja. Harapan untuk Fishman nih. Yang mau 10 tahun, tahun depan 10 tahun nih. Tetap solid, tetap bersaudara. Tetap saudara. Bang Andi. Gue masih bingung. Jangan ada perpecahan. Nyanyi. Apa sih keluar? Keluar nih, keluarin dulu. Keluarin aja nggak apa-apa. Meksiko dulu boleh gak sih? oh nyontek ya. Nyontek ya. Ya, gua ngerasa semakin kita dekat ya, maksudnya semakin sering adanya gesekan-gesekan entah itu sengaja atau tidak sengaja. Ya itu yang bikin kita tuh rada lebih sensitif. Maksudnya gini, kok gua nggak diajak? Kok gua nggak dianggap kayak gitu kan? Harapan gua semakin kita dekat kan gesekan semakin banyak, itu semakin memperkuat kita biar terus bareng-bareng. Oke. Itu
bang, dengerin bang, bukan nggak Ya, gua diajak, setuju, bang, ya. bukan nggak diajak, enggak emang. Sama emaknya dia mah. Oh. Regulernya sama emaknya. Oh iya. Sama gue. Coba. Bang, main dong. Hah? Hah? Ya, mau habis Belum itu kan ya? Nggak, belum, udah tahu belum? Belum, Belum, masih mana mikir. nggak dulu berarti. Asik, asik. Yai. Skip juga dia nih kayaknya. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera aja. Kayak tuntutan mahasiswa ya. Allah. Aku temennya orang nih. Ini jangan terakhir dia. Oh, dia harus terakhir ya, Terakhir, dia? dia harus terakhir. Supaya lebih Dia ininya punchline soalnya. Gak ada beban banget. nggak salah strategi aja lah. Iya. Strategi apa untuk ininya? Untuk produksinya, untuk promosinya. Pokoknya jadi, semua orang bisa lebih ngedengerin. Tapi lu yakin kita bisa bareng-bareng terus? Yakin lah. Enggak, pasti mati kita. Kata gua tuh. kenapa? Kita pasti mati Wah. soalnya. Mati tuh mati. Sebelum mati gitu. Dalam Oh, nih, gitu. dalam Ya, lu nih. tetap Ya kan lu yakin. bareng-bareng terus. Hidup mulu dong gue. Lu yakin tetap bareng-bareng lah pokoknya ya. Insya Allah. Apa yang mau memisahkan. Nah, yang penting kan di band itu bukan bikin masalah, tapi Iya. mecahin masalah. Oke, masalah. Keren nih, aku terakhir tadi ya? Iya. Tapi lu yang tahu apa dah? Terakhir. Terakhir. Dia 4 band yang kesini, kadang-kadang sama terus kita lihat yang sekarang. Ini beda ini. Beda. Tetap kayak gini. Tetap ngeband terus. Itu sama kayak. Template. Kita putar aja yang berikutnya. Gitu lagi. Oke, berarti terdekat nanti launching ini album insya Allah ya. Ya, dalam. Oke, nanti kita tunggu aja album terbarunya dari Fishman dan juga single-single juga bakal ada lagi ntar Ya, akhir tahun. insyaallah. Dan tahun depan mereka bakalan satu dekade 10 tahun nih. Kita tunggu apakah tahun depan mereka bakal bikin konser. Ya kan kita doakan juga semoga Fishman bisa lebih Amin. ngomong Indonesia, terkenal se Indonesia. Amin. Gitu, pokoknya tunggu aja teman-teman kalau misalkan mau tahu update terbaru dari Fishman bisa ke Instagramnya @fishman Band official. Band Official. Dan juga setelah ini Fishman bakalan nge-jam nih di Kurvatex Studio. Kalau misalkan mau lihat tayangan mereka nge-jam ntar bisa lihat di Kurvatex TV. Oke, kalau gitu terima kasih Fishman sukses semuanya. Oke, thank you Bang. Sukses semuanya gue. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Fishman. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen nih video ini nih ya. Lo share ke sosmed, lo promoin semuanya supaya teman-teman banyak yang nonton di sini. Kalau gitu, terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya Kurvatex Podcast.